Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divan Sekiani dengan NIM 4220001 ingin membahas tentang nasih wa mansukh fil hadis untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah nasih wa mansukh fil hadis. Yang pertama, dalil, definisi, syarat dan rukun nasih mansukh. Nasih dalam bahasa Arab yang berarti menghapus, menghilangkan, sedangkan mansukh adalah isim maf'ul dari kata nas yang tersebut yang berarti dihilangkan atau yang dihapuskan. Nasih wa mansukh adalah ilmu hadis, ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang datang dengan secara kemudian yang menyebabkan dihilangkannya hadis yang sudah ada terlebih dahulu. Dalil nasih wa mansukh yakni adalah ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha, yang artinya ayat-ayat yang kami batalkan atau yang kami hilangkan dari ingatan pasti akan kami ganti dengan ayat yang lebih baik atau sama sebanding dengannya. Syarat dan rukun nasih mansukh yakni adanya nas dan adanya mansukh, adanya rentang waktu di antara keduanya. Mansukh harus mengenai tentang hukum amali, larangan atau anjuran, dan adanya dua hukum yang saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa diamalkan secara bersamaan. Sejarah nasih wa mansukh. Asal mula timbulnya nasih wa mansukh adalah dengan adanya ayat-ayat atau hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Nasih wa mansukh dalam konteks eksternal agama yang lazim dikenal dengan sebutan al-bada yang diperselisihkan di kalangan antar pemeluk agama. Kondisi dan situasi yang mendesak yang menyebabkan lahirnya ilmu nasih wa mansukh adalah juga yang menyebabkan munculnya ilmu asbabun nuzul, karena ahli-ahli hadis tidak sepakat bahwa Rasulullah SAW memberikan isyarat tentang kedua ilmu tersebut atau memerintahkan untuk menyusun keduanya secara bersamaan. Menurut Muhammad Syahrur telah mengatakan ketika membahas nasih wa mansukh, ia adalah ilmu yang muncul setelah masa Nabi. Adapun latar belakang kehadiran ilmu nasakh adalah yang pertama, perubahan konsep jihad menjadi konsep perang dan permusuhan konsep dakwah dengan secara hikmah dan nasihat dari dakwah melalui perang. Yang kedua, menghilangkan konsep beramal atas dasar perhitungan ukhrawi dan menggantikan dengan kriteria tidak jelas dan longgar seperti syafaat, kewalian, perantaraan, dan karomah yang kuncinya terletak di pemuka agama. Pro kontra dalam nasih mansukh. Banyak pertentangan dari para ulama tentang nasih mansukh ini. Di antara yang pro adalah atau yang membolehkan ini karena beralasan dengan dalil yang ada pada dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 106 yang tadi saya sebutkan, dan juga beralasan karena sudah terjadi. Dan yang tidak setuju adanya nasih mansukh ini tidak sependapat dengan tentang adanya nasih atau suatu hukum dengan hukum lainnya dengan beralasan yang pertama, tidak ada hikmah yang jelas tentang nas, dan juga tidak ada penegasan dari Rasulullah SAW tentang nasih wa mansukh, dan juga tidak ada penegasan dari para ulama tentang ayat-ayat atau hadis-hadis apa saja yang telah dinasakh. Urgensi nasih wa mansukh dan keterkaitannya dengan ikhtilaf al-hadis. Yang urgensinya ini ilmu nasih wa mansukh ini sangat penting bagi seseorang yang sedang mempelajari ilmu syariat. Dan jika seseorang sedang mempelajari suatu hadis, bagaimana ia mengetahui mana yang nasakh dan mana yang mansukh dalam hadis apabila ia tidak mengetahui tentang ilmu nasih wa mansukh ini? Hubungan nasih mansukh dengan ikhtilaf hadis adalah nasih mansukh adalah salah satu metode pendekatan dengan hadis mukhtalif, sama seperti jarh wa ta'dil, sama seperti jam'u wa taufiq, tarjih, dan yang lain sebagainya. Itu merupakan pendekatan dalam memahami hadis mukhtalif atau hadis yang berselisihan. Dalam kerangka teori keilmuan, nasakh dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis mukhtalif bermuatan taklif. Yang terakhir yakni tokoh literatur nasih wa mansukh. Salah satu tokoh literatur nasih wa mansukh adalah yakni Ibnu Syahin, dan dengan judulnya yang berjudul
Nas Nasih al-Hadis wa Mansuhuhu. Nama beliau adalah Ibnu Habzin Umar bin Ahmad al-Baghdadi. Beliau lahir pada tahun 297 Hijriah di daerah Murus yang terletak di salah satu daerah di Khurasan. Beliau adalah salah satu pengarang kitab tentang Nasih wa Mansuh. Judul buku beliau adalah Nasih fil Hadis wa Mansuhu. Dan adapun sistematika penulisan buku beliau adalah diawali dengan pembukaan, terjemah, serta biografi dan beliau, dan yang intinya adalah yang terakhir adalah merupakan beliau memaparkan dalam kitabnya hadis-hadis yang bertentangan lengkap dengan nasih dan mansuhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.